sekarang ini aku mau nanya bener, sekarang lagi sendiri? Lagi single. Lagi single ya? Kalau Melvin mungkin karena ini ya, kolaborasi di YouTube ya? Awalnya karena kolaborasi, terus sampai sekarang jadi temen. Jadi temen. Oke, Willow. Apa kabar Willow? Baik. Selalu jaga prokes ya? Iya. Kamu selalu di masa pandemi ini sangat menjaga kesehatan? Ya iya sih, karena kan namanya aku syuting kan di lapangan, jadi ya penting banget buat aku jaga kesehatan, imun tubuh, semua. Oke, project terbaru apa nih? Katanya web series ya? Yep, ini lagi syuting web series. Ini buat di WeTV sih, tayangnya di WeTV sama WeTV ya? Iya. WeTV kayaknya lagi naik daun ya? Lagi, ya lumayan berkembang sih Lumayan di Indonesia. berkembang ya? Iya, mungkin apa ya, pendekatan baru lah. Biasanya kan TV yang seperti biasa ini mungkin di internet mungkin akan lebih banyak lagi yang menonton ya. Apa ceritain tentang proyekmu yang baru dong? Project yang baru aku ini judulnya Little Mom. Little Mom? Iya, dan Little Mom ini tuh tentang, sebenarnya lebih kayak tentang drama remaja sih, karena tentang anak umur 16 tahun yang punya baby, makanya judulnya Little Mom. Nah itu dia terus ditonton, sampai nikah nggak tuh, ya kan? Jadi emang basically series ini tuh kita bikin karena berdasarkan referensi bahwa menurut data WHO di tahun 2015 sampai 2019 itu banyak banget jutaan anak perempuan umur 15 sampai 19 tahun yang hamil di luar nikah, di hamil usia segitu. Hamil di luar nikah? Iya, ya kalau umur segitu kan udah pasti belum nikah ya. Iya belum ya, kecuali mungkin di negara-negara tertentu kali ya. Mungkin iya, tapi tetap aja belum nikah juga. Iya belum nikah ya. Padahal banyak orang yang udah menikah susah punya anak ya. Iya, dan ya itulah diangkatlah ceritanya, karena selama ini kan orang cuma tahu oh berarti mereka adalah contoh dari kenakalan remaja, tapi kan nggak tahu apa yang terjadi sama mereka, yang dialami sama mereka, yang dilalui mereka setelah kejadian itu. Nah disitulah diangkat di Little Mom. And you are one of the cast yang jadi ini. Jadi aku Little Mom ya. Little Mom ya. Punya anak. Punya anak. Usia berapa? Pas di season 1 sih masih bayi, masih umur ada yang 3 bulan, kan ada seiring berjalannya waktu lebih gede dikit, tapi pokoknya masih bayi anaknya, masih di bawah setahun. Ini yang kedua aku ngelihat Willow megang bayi setelah Cinta Karena Cinta kan? Pernah kan? Cinta Karena Cinta pernah megang bayi, iya kan? Tapi bentar kan, nggak lama. Aja. Kalau ini kan bener-bener megang bayi dan jadi seorang ibu gitu kan, jadi nggak mudah. Kalau yang di Cinta Karena Cinta itu bukan anak aku kalau nggak salah. Oh ya, anaknya ini ya? Iya, cewek jadi lain ya? Iya, aku ngurusin doang. Ngurusin ya? Kalau ini benar-benar anak aku sendiri gitu. Berarti harus bonding dong? Atau anak kecilnya ya anak kecil siapa aja? Enggak, bayi, bener-bener bayi. Bener-bener bayi yang kayak umurnya masih 2 minggu, 3 minggu. Megang bayi itu kan nggak mudah, nggak semua. Harus kepalanya dulu. Apalagi kalau bayi yang masih kecil banget kan lembek banget badannya. Iya. Masih merah gitu masih kan. Masih merah. Jadi ya emang latihan, tapi yang uniknya kan emang di sinilah kenapa disebut Little Mom, karena anak umur segitu emang udah pasti nggak fasih megang bayi dan merawat bayi. Mereka belum siap lah secara emosional ya. Jadi ya karena itulah kenapa makanya pemainnya yang belum punya anak. Kalau pemainnya udah punya anak udah biasa dong, ketemu bayi udah gampang, cup gitu kan selesai. Tapi kalau yang belum punya anak, berarti kan juga dia belum ngerasain gimana rasanya punya anak. Jadi saat dia kebingungan atau dia hektiknya tuh akan berasa banget gitu. Tapi nggak ada adegan menyusui kan? Ada dong. Ada ya? Ada. Terus gimana dong? Masa iya anaknya nggak minum susu langsung gede sendiri? Enggak, no. I mean, ada makanya nonton. Pakai formula. Ya aku nonton kan ini belum kan. Nanti makanya ditunggu. Iya. Menarik. Banyak adegan-adegan yang real. Maksudnya kayak ya layaknya seorang ibu gimana gitu. Dulu aku pernah mungkin sekitar before 2000 itu Agnes Monica Pernikahan Dini. Dan itu salah satu sinema juga meledak juga sama Sahrul Gunawan. And mudah-mudahan Little Mom kan ya? Little Mom ini juga meledak ya. Amin. Enggak, ini agak-agak deket dengan kira-kira setahun lalu film Little Women. Oh itu tapi kan dari luar negeri ya? Luar negeri dia sebetulnya. Itu sedih banget tuh film. Film aku nonton yang film yang pertamanya. Ini kan remake ya? Remake, ya. Remake pemainnya juga beda. And
Ya itu agak menyedihkan sih. Agak menyedihkan. Salah satu yang main kan Emma Watson yang Iya, ada Harry Emma Potter. Watson, iya. Harry Potter. Oke. Pengalaman apa yang kamu dapat? Kamu belum menikah. Oke, usia mungkin 22 tahun. By the way, happy belated birthday ya. Oh iya. 22 tahun loh. Tapi kan Desember kemarin, Iya. udah lumayan lama lah. Beberapa bulan lah. Iya. 4 bulan lah ya. Iya. Oke, usia 22, mungkin usia nanti. Aku ini dulu deh. Pengalaman belum menikah, pernah megang bayi di CKC. Deg-degan nggak megang bayi yang masih merah gitu? Deg-degan. Jadi masih untungnya kan aku orangnya juga mau belajar, jadi aku masih banyak diajarin, dikasih tahu, dibantuin juga sama kru-kru, sama acting coach aku, sama sutradara. Jadi bisa lebih dapet gitu. Ya kalau aku pribadi kan emang nggak terbiasa megang bayi, dan aku nggak punya adik kan, kecuali aku Masukan punya adik. mama ada nggak? Pas sebelum syuting aku nanya nih, mah waktu Omi lagi hamil gini-gini nggak? Ya, aku nanya-nanya dikit. Udah gitu. lupa kali ya. Masih inget lah, kayaknya Masih perempuan itu nggak akan mungkin lupa proses itu. Gitu ya. Karena itu proses yang mengubah hidup mereka menurut aku. Iya, Karena yang aku rasain, padahal aku nggak ngerasain beneran ya. Yang aku rasain saat aku pendalaman jadi Naura dan harus melahirkan, itu kayak lelah banget, lelah teriak, sampai suara capek, sampai keringetan, lelah ngangkang kan, harus ngangkang normal kan ceritanya. Tapi aku mikir, wah ini bener-bener kalau seorang ibu yang real ya, maksudnya yang melahirkan bener-bener lagi on the spot, kan nggak kebayang. Itu adegan melahirkan? Adegan melahirkan. Jadi bener-bener kayak orang mau ngelahirin gitu ya? Bener-bener real, di rumah sakit juga syutingnya. Waduh, pengalaman yang mendebarkan ya? Seru Pengalaman yang banget. mendebarkan loh ya? Itu aja aku capek, abis itu kayak suaraku kayak langsung serak-serak gitu. Kalau melihat ekspresimu bahwa serak dan lain-lain, itu kayaknya secara ekonomi Naura ini nggak begitu bagus atau biasa? Dari keluarga sederhana aja. Dari keluarga sederhana ya? Cukup Jadi, gitu. penampilanmu ini dong, beda banget dengan anak band dong pastinya. Anak band beda dong, anak band Iya kan aku kan? jadi anak penjual sayur ya. Ya ini maksudku. Kalau ini beda, ini anak sekolahan. Tapi kita style modern sih. Tapi MBA ya? Itu dia tuh. Sampai nikah nggak ya? Makanya harus ditonton. Cowoknya siapa? Cowoknya tuh Al sama tuh Kurasya. Oh, oke. Chemistry-mu dapet sama dia? Penonton yang menentukan sih sebenarnya. Penonton ya? Karena penonton yang ngeliat ya. Tapi minimal biasanya seseorang aktris gitu ya, atau pemain sinetron atau apapun namanya itu biasanya bisa merasakan gesturnya, pandangannya dan lain-lain. Kamu nggak mengalami kesulitan sama sekali? Enggak sih ya, karena kita sebelumnya udah ada reading, terus juga aku ngeliat semua pemain total saat di set, dan kalau sama Al kan emang udah kenal berapa lama lah, terus juga pernah liburan bareng, pernah juga yang syuting film bareng, jadi kayak nggak terlalu susah untuk tiba-tiba ngebangun chemistry. Itu membantu agak memudahkan lah ya. Iya, benar. Ini web series nih berapa lama? Berapa mau dibikin? 13 episode. 13 ya? Oke. Udah syuting berapa episode? Udah syuting, kita tuh nggak kayak gitu ya sistemnya. Syutingnya tuh bener-bener kayak misalnya 13 episode di syuting semuanya langsung pokoknya. Hah, 13 episode terus dipotong-potong gitu? Enggak, tergantung syutingnya tuh berdasarkan set. Jadi misalnya set di sini ada episode berapa dan berapa gitu. Oke, pendekatan yang baru yang aku baru dengar ya. Oke. And apa yang kamu dapat dari berperan sebagai Nora and berperan sebagai ibu and harus ngalamin melahirkan? Yang aku dapet sih banyak pengalaman baru, banyak pelajaran baru yang aku dapetin. Terus juga kayak pengalaman-pengalaman yang mungkin dulu di sinetron aku belum dapetin kan, di sini aku dapetin. Dan gimana cara ngebangun karakter untuk lebih masuk gitu loh ke dalam karakter si Naura. Apalagi Naura ini kan umurnya ceritanya baru 16. Baru 16 tahun ya. Jadi gimana caranya membuang sisi-sisi yang udah dewasa untuk kembali ke umur 16 tahun. Masih bisa nggak? 16 kembali ke 16 tahun. Usaha keras, iya. Usaha keras dari segala macam, dari intonasi, cara bicara. Karena intonasi orang dewasa ngomong kan beda sama anak-anak masih remaja. Betul. Apalagi kan kalau misalnya MBA itu kan pasti stres. Tekanan lingkungan, tekanan orang tua, tekanan teman dan lain-lain. Udah pasti ya semoga bagus lah ya. Amin. Kayaknya bagus ya. Aku selalu ngeliat sinetronmu selalu bagus lah. Mungkin
kalau aku boleh bilang kamu salah satu yang sangat cemerlang. Aku selalu ingat Desi Ratnasari. Dulu waktu dia habis menikah, dia main sinetron namanya Cinta. Waktu itu Maruli Ara. Desi itu ngomongnya kayak kamu gitu. Ada kemiripan dikit ngomongnya tak. Iya, aku sih selalu ingat kalau Desi itu ingat kamu gitu kan. Ini cara pengucapannya gitu loh. Iya. Kamu dulu memulai itu pernah belajar acting nggak sih? Enggak Ada sih, acting, semuanya ada acting coach-nya. Otodidak ya? Otodidak. Kok bisa, Willow? Karena suka awalnya, suka. Kalau orang udah ada passionnya tuh kayaknya ngelakuin apapun dan belajar apapun jadi nggak berat gitu loh. Jadi kayak semangat aja. Ya awalnya pasti jelek dulu lah, jelek banget gitu kan, sampai mendingan, sampai udah lebih baik gitu. Ya kalau menurut aku sih kuncinya harus suka. Kalau udah suka tuh kayak kita mau belajar terus, pengen tahu terus apalagi nih gitu. Dari semua sinetron yang aku nonton nggak semua episode, tapi nonton lah Anak Jalanan, lalu CKC, Anak Band dan lain-lain. Ini setelah ada vakum selama beberapa saat, lamanya nggak lama sih ya setelah Anak Band ya. Anak Band kan selesai Januari. Jadi mungkin sekitar 2 bulan ya. Iya, 2-3 bulan. 2-3 bulan. Yang kamu lakukan selama vakum ngapain aja? Syuting yang series ini. Syuting series ini? Langsung syuting series? Jadi emang aku lagi agak stop dulu di sinetron aku, karena aku mau ngambil series kan. Dan boleh series ini kan, itu? ya boleh dong, boleh, kan ya? udah izin. Dan emang series itu kan butuh waktu lebih lama, kayak satu episode bisa 3 harian gitu. Jadi ya otomatis lebih lama waktu yang tersita untuk bikin satu judul ya kan. Terus belum ditambah waktu reading, waktu photoshoot, tes make up, segala macam. Jadi ya persiapannya aja sebulan gitu kan. Pokoknya kita baru mulai syuting Maret gitu. Penulis skenarionya siapa? Saudaranya siapa? Saudaranya Om Guntur Sarjanto. Kalau penulisnya, aduh siapa ya? Tim mungkin ya? Tim kayaknya deh. Tim ya? Aku lupa. Oke, ngomongin soal dalam beberapa, mungkin kalau foto yang Disney itu sebulan lalu nggak sih? Disney, iya ada sebulanan. Sebulan lalu? Atau 2 bulan yang lalu ya, aku juga lupa deh. Foto itu, aku begitu ngeliat di Instagram itu langsung catchy banget ya. Foto itu bagus banget. Bajunya, ada orang yang bilang, iya aku nggak tahu memang konsepnya Cinderella ya. Emang konsepnya Cinderella ya. Foto itu bagus, dari semua aspek sih bagus. Yang motret siapa sih? Yang motret FD fotografi. FD ya. Butuh berapa lama untuk bisa menghasilkan foto yang spektakuler itu? Enggak, tentu bukan hanya soal fotografernya tapi orangnya. And itu kamu dong. Bentar sih, kita bentar banget. Sebentar aja? Iya, kayak 2 jam nggak nyampe deh. Oh ya? Mungkin sejaman fotonya. Itu udah termasuk make up segala? Enggak, make upnya lebih lama 2 jam. Biasalah cewek kan make up sama rambut agak lama. Make up aku kayak 1,5 jam sampai 2 jam, fotonya paling sejam selesai. Oke. Selamat ya, itu bagus banget. Salah satu yang Thank bagus. you. And kalau nggak salah followersmu sekarang udah 32 juta ya? Berapa ya? Iya, aku juga 32. lupa. Aku udah ngeliat kan. Oh iya ya tadi ya? Iya, ngeliat 32 juta. And itu spektakuler. Tahu nggak yang kalau nggak salah Oh iya bener, 32. Raffi sekitar 50-an. Kamu itu masuk menurut aku big 5 lah di Indonesia. Iya. Ya kalau lihat usiamu masih muda, kamu salah satu yang sangat menonjol lah. Semoga tetap humble ya. Ngomongin Willow itu nggak menarik kalau nggak ngomongin soal your personal life. Kamu itu jadi barometer gitu loh untuk yang bintang-bintang muda. Enggak lah. Iya. Iya, itu ya kalau jurnalis selalu ngikutin itu kan. Terus kamu gimana nih soal personal life-mu? Personal life yang kayak gimana? Mungkin setelah putus dengan yang dulu, sekarang sama siapa? Sekarang sendiri aja. Are you sure? Kemarin aku lihat di TV kayaknya kamu kalau yang dengan Kevin itu siapa? Kayaknya aku selalu deh dimasukin berita sama siapapun. Nah, saya juga bingung ini. Ada Kevin pebulu tangkis, and then waktu itu Kevin Marching itu your boyfriend or sebetulnya teman aja? Teman. Are you sure? Iya. Oh iya? Terus yang terakhir yang Melvin itu? Temen juga. Jadi sebenarnya sekarang ini aku mau nanya bener, sekarang lagi sendiri? Lagi single ya? Kalau Melvin mungkin karena ini ya, kolaborasi di YouTube ya? Awalnya karena kolaborasi, terus sampai sekarang jadi temenan. Jadi temen gitu. ya? Dari Surabaya kan lucu ya? Ininya ya apa? Tapi kayak udah wajar lah kalau kita lagi, namanya public figure, kalau lagi sendiri kayak sama siapa aja selalu fans mengharapkan yang terbaik kan. Betul. Fans selalu mengharapkan yang terbaik. Jodohin sama ini gitu. Tapi kamu ada nggak sih yang dijodohin yang kamu happy banget?
Aku setiap kali dijodohin biasa aja kok, happy nggak happy ya udahlah biasa Iya aja. sih, aku sih merasa kamu itu sangat profesional. Kalau dijodohin santai aja, nggak menolak, enggak mau. Santai aja. Kenapa bisa sesantai itu? Karena ya menurut aku tuh adalah salah satu dari konsekuensi sebagai public figure nggak sih? Kayak apapun yang kamu lakukan, bukan cuma karya tapi juga personal life kamu akan selalu jadi spotlight. Orang selalu pengen tahu. Mungkin untuk beberapa fans kita jadi panutan atau jadi inspirasi mereka. Untuk beberapa orang di luar sana untuk jadi bahan entertainnya mereka. Mereka mau cari tahu, baca dan lain-lain. Jadi ya aku ngambil sisi positifnya adalah ya orang kan berhak berpendapat apapun. Biarlah mereka dengan imajinasi mereka sendiri gitu. Jadi yang paling penting kamu yang paling tahu dirimu sendiri ya. Iyalah, siapa yang lebih tahu diri aku jadi sendiri. Jadi yang berita-berita kemarin tuh semua narasinya itu nggak benar ya? Iya sebenarnya sih. Ada benarnya. Kalau menurut aku, namanya infotainment, namanya jurnalis, namanya wartawan, mereka emang harus selalu ada berita, ya kan? Iya. Harus selalu ada berita yang mereka tampilkan, entah di majalah, di media sosial, di infotainment. Kalau nggak, udah dong nggak tayang. Tapi buat aku tuh seneng banget nanyain kamu kalau misalnya sebuah berita itu misalnya tidak benar. Responmu seperti apa? Biasanya aku cuma ketawa aja. Gitu aja? Iya. Jadi nggak sampai yang stres? Dari dulu kalau misalnya tiba-tiba orang kayak nanya, misalnya tiba-tiba kan kita lagi di mana acara apa terus ditanya sama wartawan gini. Wilona gimana? Aku ketawa kok kalian lebih tahu dari aku? Tapi ya udahlah. Kayak kemarin misalnya kamu tiba-tiba katanya makan sama seseorang dan orang itu orang di masa lalumu gitu. Iya. Dan kamu santai aja ya? Santai aja. Even kemarin yang mantanmu yang rumah tangga gini-gini kamu dikait-kaitkan, kamu juga aja. Santai aja. Yang ngajarin mamamu aja? Ya ajarin mama lah pasti. Mama maksudnya mama banyak memberikan pandangan cara untuk ngelihat suatu masalah dan prinsip hidup. Cuma selebihnya kan aku yang menentukan, aku yang memutuskan apa yang pengen aku lakuin, respon aku seperti apa. Dan bagi aku tuh kayaknya dalam hidup aku banyak hal yang bisa aku lihat sisi positifnya, bukan cuma kayak nanggepin sesuatu yang aku juga nggak tahu itu benar atau enggak. Atau kayak itu muncul dari mana beritanya, makanya aku selalu santai. And sejak usia berapa bisa sesantai itu? Gak tahu ya, nggak perhatiin ya. Apa karena mungkin pengalaman lah ya? Pengalaman. Emang aku orangnya rada cuek sih, jadi kayak aku jarang bacain komen. Aku bahkan kadang-kadang jarang yang kayak ngikutin perkembangan berita tentang gosip-gosip. Jadi mungkin itu yang membuat aku tuh cuek dan fokus sama karir aku, fokus sama diri aku, fokus sama aktivitas yang pengen aku lakuin tiap hari gitu. Jadi nggak pusing untuk sesuatu yang aku nggak tahu juga gitu. Oke. Itu sikap positif yang bagus banget sih. Iya, untung ya. Aku juga bersyukur. Untung orangnya cuek ya. Dan mamamu orangnya cuek juga kan? Mama apa lagi? Mama kan bukan tipikal orang yang main sosmed banget. Gitu ya? Dia yang kayak gimana ya? Agak-agak cuek kayaknya deh kalau sosmed, nggak ngerti. Kecuali kakakmu. Kakakku dia main sosmed, tapi dia juga nggak gitu aktif. Dia aktif paling cuma kalau ada upload kerjaan gitu. Tapi dia jarang. Tapi postingannya dikit banget. Oh, berapa menit lagi? Udah mau jalan. Oke, mungkin ini kayak mendekati yang akhir. Dalam waktu dekat atau rencana-rencana besar apa sih yang mau Willow lakukan? Oke, dalam waktu dekat sih yang pasti aku pengen nyelesain project Little Mamaku karena aku udah nggak sabar biar semua teman-teman bisa nonton di luar sana. Itu bener-bener berdarah-darah perjuangannya. Gitu ya? Oke. Terus apa lagi ya? Kayaknya itu sih, aku orangnya step by step sih. Seandainya ada project-project lain ya pasti aku akan kabarin. Oke, terakhir ya. Kamu selalu sama mama. Deket banget sama mama. Kedekatanmu sama mama itu seperti apa? Sedekat apa? Deket apa arti mamamu untuk kamu? Gimana ya, mama tuh bukan cuma seorang mama bagi aku, tapi juga sebagai temen ngobrol. Jadi aku bisa ngobrol curhat sebanyak mungkin, selepas mungkin. Juga sebagai mentor, dia kadang-kadang banyak yang nasihatin aku dalam kerjaan dan lain-lain. Terus juga kadang-kadang jadi temen gaul juga, ikut pergi jalan sama aku sama teman-teman. Jadi ya lengkap lah. Menyeleksi juga nggak untuk pacar? Enggak, mama tipikal yang kayak ya udah jalanin aja. Ntar kalau ada yang cocok baru kenal.